terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berniat bersihkan rumput, seorang warga kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, malah tewas tersengat listrik di halaman rumahnya. Dalam 2 bulan terakhir, harga beras medium dan premium di pasar tradisional Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang terus melonjak. Melihat kelompok seni barongsai di Kota Medan giat berlatih jelang perayaan Imlek. Ya, sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Sumatera Utara dalam sepekan terakhir. Kami rangkum dalam Medan Sepekan. Ratusan warga ini menolak pembongkaran lapak jualan yang berada di kawasan tepi Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Bahkan sebagian emak-emak mendorong dan terduduk histeris memohon kepada petugas Satpol PP untuk tidak dibongkar lapak jualannya. Menurut warga, lahan tersebut bukanlah milik pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga tidak berhak pihak pengelola yang ditunjuk untuk membangun lokasi wisata kuliner dan permainan di tempat area berjualan warga. Mereka juga tidak berkenan kalau mereka harus bekerja di bawah kendali pengelola wisata pantai yang ditunjuk karena mereka ingin mencari penghasilannya sendiri dengan tetap bisa berjualan di area yang ditertibkan. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada Selasa lalu. Saat itu mobil box melaju dari arah Lubuk Pakam menuju Kota Medan. Mobil tiba-tiba oleng dan menghantam pembatas jalan di kawasan Tanjung Mora, kilometer 14,5 hingga ban depannya terlepas. Mobil box pun terguling hingga ke tengah badan jalan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Sang sopir yang mengalami luka ringan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Tak tahan dengan banyak lalat yang masuk ke rumah mereka, belasan warga Dusun 3 Desa Pematang Guntung, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, mendatangi kantor desa untuk dipertemukan dengan seorang peternak ayam bernama Job Rizal. Warga menduga kandang milik Job Rizal asal mula masuknya ribuan serangga lalat ke rumah warga. Selain itu, warga meminta kepada kepala desa agar dibuatkan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh peternak ayam dan warga, kemudian diketahui oleh kepala desa. Dalam nota kesepakatan tersebut tertulis, jika peternak tidak membersihkan kandangnya dan masih menyebabkan ribuan lalat masuk ke rumah warga, maka kandang peternakan ayamnya bersedia dibongkar dan ditutup. Hasrat Siregar, warga Desa Gusal, Kecamatan Merbau, Kecamatan Labuan Batu Utara, tewas setelah diserang kelompok pencuri sawit di Desa Ekorsik, Kecamatan Ekuo, Kabupaten Labuan Batu Utara. Korban merupakan komandan regu Satpam di salah satu perkebunan sawit. Tewasnya korban bermula saat tim pengamanan memergoki pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh sekelompok orang. Saat itu, seorang pelaku sempat ditangkap namun dilepaskan karena mendapat perlawanan dari kelompok pencuri. Korban yang saat itu tengah memimpin timnya bergerak ke lokasi kejadian untuk membantu rekan tim pengamanan. Sesampainya di lokasi, kelompok pencuri yang dibantu warga menyerang tim pengamanan yang dipimpin korban. Korban tewas di tempat setelah dikampak di bagian punggung dan kaki. Penemuan seorang perempuan di semak belukar menggegerkan warga Desa Selender, Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan. Korban ditemukan dengan kondisi tak sadarkan diri serta ada beberapa bekas pukulan di bagian kepala serta bekas jeratan di leher. Belakangan diketahui korban bernama Mirawati, warga Dusun Senangka, Kecamatan Sekepayang. Mirawati diduga menjadi sasaran tindak kejahatan dan tubuhnya dibuang ke semak-semak. Mirawati diketahui pergi meninggalkan rumah bersama dengan seorang pria sejak Senin lalu. Polisi yang dibantu warga mengevakuasi korban. Korban langsung dibawa ke RSUD Kisaran agar mendapatkan perawatan medis. Tim Liputan melaporkan. Pengurus sejumlah wihara di Kota Medan sibuk berbenah menyambut perayaan Imlek yang jatuh pada 22 Januari mendatang. Mereka membersihkan beberapa area ibadah serta patung dewa. Menjelang perayaan Imlek, para pekerja di Wihara Setiabudi Kota Medan sibuk membersihkan sejumlah area ibadah serta wadah pembakaran dupa. Mereka juga mengganti kain tempat patung atau rupang dewa. Tidak ketinggalan beberapa hiasan lampu dan ornamen disiapkan untuk mempercantik wihara. Kegiatan ini rutin dilakukan setahun sekali menyambut Imlek.
tidak hanya di Wihara Setiabudi, pengurus Wihara Gunung Timur turut melakukan pembersihan sejumlah rupang atau patung Buddha serta tempat abu sembayang. Biasanya seminggu sebelum Imlek kita bersih-bersih rupang, bersih-bersih meja sembahyang gitu ya. Karena kalau rupang atau patung Buddha itu patung malaikat-malaikat ya, kita setahun sekali cuma bisa menjelang Imlek baru bisa dibersihkan. Kalau hari-hari biasa enggak. Kesiapan ya berkisar untuk upacara keagamaan sih. Seperti itu aja kesiapannya. Bersih-bersih untuk upacara keagamaan kan, persiapan untuk upacara keagamaan. Biasanya persiapan dilakukan 1 pekan sebelum Imlek. Tahun ini perayaan Imlek jatuh pada 22 Januari mendatang. Puncaknya ada pada hari keempat Imlek karena sejumlah upacara ritual bakal digelar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, masih seputar informasi jelang Imlek, kelompok seni barongsai seperti komunitas Kun Sengkeng yang ada di Kota Medan mulai sibuk berlatih sejak 3 minggu lalu. Latihan demi latihan dilakukan agar bisa tampil maksimal ketika puncak perayaan Imlek pada 22 Januari mendatang. Jelang perayaan Imlek tahun 2023, sejumlah kelompok seni barongsai mulai mengintensifkan latihannya. Salah satu kelompok seni barongsai yang cukup rutin berlatih adalah Kun Sengkeng yang menggelar latihan di pelataran Wihara Cikung, Jalan Rahayu, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Sejumlah personil barongsai pun melatih gerakannya di atas tiang-tiang setinggi lebih 2 meter. Gerakan yang harus selaras itu pun juga difokuskan pada penguatan otot kaki agar dapat melakukan lompatan yang tinggi saat pertunjukan berlangsung. Pengurus sekaligus pelatih kelompok barongsai, Ricky Korwin menyebutkan, pertunjukan barongsai menjadi daya tarik tersendiri dalam perayaan Tahun Baru Imlek setiap tahunnya. Di tahun ini udah lebih banyak job ya, bisa dibilang dari sebelum Imlek ini kita juga udah mulai mengisi beberapa job sampai nanti Imlek ke-15. Nah, persiapan untuk kita itu biasanya kita 1 minggu ini latihan 3 kali, 4 kali gitu. Nah, menuju menjelang Imlek ini kita 1 minggu ini udah sekarang dari bulan lalu itu udah sekitar hampir tiap hari, kecuali hari Sabtu Minggu gitu, weekend. Kalau bentuk latihannya itu apa aja? Terutama untuk kita sekarang lagi tes fisik ya. Kita sebelum latihan adakan pemanasan, kuda-kuda pastinya ya. Soalnya kan dibutuhkan pada saat barongsai. Tingginya permintaan barongsai jelang Imlek tahun ini membuat kelompok seni Kun Sengkeng harus menambah jadwal latihan hingga memakan waktu di malam hari. Salah satu pemain barongsai, Gilang, sengaja berlatih melompat sejauh hampir 2 meter dengan membawa beban agar penampilan kian tampil maksimal. Fisik, tiap hari pemanasan, latihan terus, ya gini lah. Terkejut nggak nanti? Enggak sih. Setiap hari main? Enggak sih, udah terbiasa sih. Udah lama ya sih. Sebelum tim ini mulai pun udah main-main selalu, udah terbiasa sih. Tingkat kesulitan yang paling sulit, lompat sejauh 1,8 meter. Itu kalau pakai sai, terus yang kedua gantung pemain belakang. Pakai sai. Kita kayak kepala sainya itu nggak boleh mati, walaupun kita tetap gantung pemain belakang atau lompat jauh. Pertunjukan barongsai dalam masyarakat Tionghoa memiliki makna dipercaya mengusir roh jahat yang membawa hal-hal tidak baik dalam kehidupan manusia. Selain itu, permainan barongsai juga dipercaya memberi keberuntungan dan kebahagiaan dalam setiap perayaan Imlek. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.